Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke Anhal ayat 91 ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Masih bab tentang menepati janji nggih. Allah taala berfirman di surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Tepatilah perjanjian dengan Allah bila kamu sekalian berjanji. Sebelumnya sudah saya terangkan perjanjian kita dengan Allah syahadat ini. Asyhadu itu artinya saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah. Maka konsekuensinya adalah kita harus mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syahadat yang sempurna itu lisannya bersyahadat, hatinya bersyahadat, dan perbuatannya mencerminkan syahadat. Nah, jadi kita harus menepati janji itu.
bahwa kemudian namanya manusia kadang masih juga terjadi kesalahan dan kemaksiatan, itu tidak jadi soal asal kita segera beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting 3 ya. Yang pertama, jangan pernah menyimpan niat untuk berbuat maksiat, itu penting. Artinya kalau muncul keinginan untuk berbuat maksiat, usahakan dilawan, dibersihkan, dinetralisir, jangan sampai disepakati niat itu. Bahwa kemudian orang kadang remnya blong. Yang kedua, alla yafraha bil maksiyah, jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Terus yang ketiga, ayyasri ambil istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Kenapa segera minta ampun kepada Allah? Karena merasa malu gitu. Tidak bangga itu artinya merasa malu. Karena merasa malu maka segera beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi orang yang syahadatnya sempurna itu bukan yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Jadi orang yang syahadatnya sempurna itu bukan yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi orang yang mungkin berbuat salah, yang terpenting dia segera menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya, alias bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti potensial bersalah. Jadi kita ini gak usah merencanakan kesalahan, kita ini udah potensial salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Maka orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang segera menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Itu seperti itu. Bisa dimengerti insyaallah ya. Nah, itu diantaranya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Hei orang-orang yang telah beriman, tepatilah janji-janji kalian itu. Janji tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Janji kepada sesama ini prinsipnya sama, harus ditepati. Sekali berjanji harus ditepati. Kalau kita tidak sanggup menepati, berarti tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, tapi harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan prinsipnya tidak boleh dengan sengaja kita mengingkari, tidak boleh. Bahwa saya ulang tadi, ada kondisi tertentu di mana kita tidak bisa menepati, tidak ada masalah, yang penting minta maaf. Contoh misalnya, Bu Dafri ngundang saya walimah misalnya gitu. Saya jawab insya Allah Bu, gitu. Insya Allah semoga bisa hadir, insya Allah. Berarti saya sudah berniat untuk hadir, janji untuk hadir, walaupun menggunakan kata insya Allah. Jadi kata insya Allah itu tidak untuk mengingkari. Biasanya saya kalau ada kemungkinan tidak bisa hadir, saya gini, Bu, insya Allah gitu, tapi kalau mboten janji. Nah, biasanya saya ngomong gitu, insya Allah gitu, tapi kalau mboten janji gitu. Mudah-mudahan bisa terkejar insya Allah, tapi kalau mboten janji gitu. Biasanya saya kalau ada indikasi nggak bisa datang itu ngomong gitu. Tapi kalau insya Allah mudah-mudahan saya bisa datang, insya Allah. Berarti saya betul-betulnya datang itu. Itu insya Allah, selagi saya masih bisa datang. Tidak boleh dalam hati saya sengaja, aduh, udah insya Allah, berarti nggak gitu. Tetap berusaha menepati untuk hadir, bahwa kemudian non saya namanya manusia, gitu. Kadang ya ada udzur, kendala atau apalah dan lain sebagainya, ya jangan lupa WA, Bu, mohon maaf tadi misalnya sudah berniat hadir, sudah berencana hadir, asam lambungku kumat Bu, misalnya gitu. Misalnya, ngapunten mohon maaf nggak bisa mendatangi ke walimah. Itu begitu, idealnya itu gitu. Jadi kata insya Allah itu jangan dipakai alasan untuk mengingkari. Nah itulah kenapa kadang orang di dunia bisnis terutama itu tidak mau kata insya Allah. Tidak, saya nggak mau insya Allah. Pasti yang pasti aja. Ya itu gara-gara banyak orang dengan dalih insya Allah, terus dia kemudian berbuat pengingkaran. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya ibu kalau diundang, kalau sekiranya bisa, bilang aja insya Allah Bu, insya Allah mudah-mudahan saya bikin mudah-mudahan insya Allah.
Tapi kalau ibu misalnya nggak bisa, mending ngomong dari awal. Bu, ini terima kasih ya sudah diundang ya. Mudah-mudahan sih bisa datang, tapi kayaknya hari itu saya ada acara juga di tempat yang agak jauh misalnya. Mudah-mudahan sih terkejar, kalau nggak terkejar harap maklum Bu ya, misalnya gitu. Itu seperti itu. Jadi itu namanya kita apa adanya gitu. Jadi bukan menggunakan tameng insya Allah untuk dengan sengaja dapat diingkari. Nah, nanti kalau kita kembangkan, itu ada juga janji kita kepada Allah yang kadang kaitannya juga dengan sesama yang namanya nadar itu. Nadar itu janji kita kepada Allah ya. Biasanya nadar itu adalah janji akan melakukan satu kebaikan karena Allah berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya begitu. Misalnya, pokoknya nanti kalau anak saya dapat pekerjaan di perusahaan ini, saya akan apa, misalnya saya akan apa gitu. Nah, saya akan apa ini kadang hubungan dengan sesama kan, dengan sesama. Prinsip nadar itu selama itu kebaikan ya, itu nggak boleh dibatalkan nadar itu. Kecuali nadarnya maksiat. Kalau nadarnya maksiat harus dibatalkan. Dan kalau nadarnya mengandung unsur sumpah, ada dendanya yang diatur di surah Al-Maidah ayat 89 itu tentang melanggar sumpah yang kata Nabi sama dengan dendanya itu dengan nadar sama dengan sumpah dendanya. Tapi nadar yang mengandung sumpah ya, nadar yang mengandung sumpah. Nah, jadi tadi contohnya, pokoknya kalau anak saya akan, nah itu nadar yang mengandung unsur apa tadi? Sumpah misalnya. Nah, sehingga ini nggak boleh diingkari kalau itu kebaikan, harus diupayakan sampai memang betul-betul tidak mampu. Nah, kalau memang betul-betul tidak mampu, ya sudah. Kalau memang nadarnya mengandung unsur sumpah, bayar dendanya. Tapi kalau nadarnya tidak mengandung unsur sumpah, maka tidak perlu membayar denda, cukup beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi secara prinsip kalau untuk sumpah ada aturan jelasnya di Al-Maidah ayat 89. Tapi kalau untuk nadar itu nggak ada pilihan, harus ditepati betul itu. Nah, tapi kalau nggak bisa ditepati dan nadarnya mengandung unsur sumpah, bisa dibayar dendanya dan wajib tobat, minta ampun kepada Allah. Dan kalau perlu dibuatkan wasiat kepada anak-anaknya bahwa saya punya nadar, agar nanti anak-anaknya membayarkan nadar orang tuanya kalau orang tua sudah meninggal misalnya nggak sempat menunaikan nadarnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu perihal janji ya. Makanya yang punya janji tepati. Segera apa ditepati. Allahu Akbar. Oke, ada nanya tuh. Pun. Inilah kenapa kemudian kita tidak boleh gampang berjanji. Tapi untuk sesuatu yang memang sudah terjadi akad, itu nggak usah janji, sudah jadi kewajiban. Contoh misalnya, saya nggak usah berjanji kepada istri saya untuk berbuat baik, karena menjadi kewajiban saya sebagai suami untuk berbuat baik kepada istri, gitu loh. Itu nggak usah pakai janji udah itu. Karena akad itu sudah melebihi dari janji itu. Ketika saya mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bih misalnya, maka itu saya sudah terikat perjanjian kuat. Bahkan kata Allah itu termasuk mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat dalam hal ini. Nah, demikian juga ketika kemudian saya dengan orang tua saya, itu tidak usah janji, karena sudah ada ketentuan yang memang mengikat saya sebagai anak untuk wajib berbakti pada orang tua saya. Suatu saat itu saya masih baru-baru di Jakarta lah saat itu, belum punya motor, belum punya rumah, masih kontraktor, masih kontrak sana kontrak sini. Suatu saat ibu saya itu ngasih uang ke saya 3.500.000 kalau nggak salah ya. 3.500.000. Ibu saya itu ngomong gini, Allah yarhamnya, kamu saya kasih uang segini ya, tapi janji ya, kata ibu saya itu, janji bantu biaya kuliah adik kamu. Saya punya adik saya Ragil itu kuliah di Surabaya. Janji ya, tiap bulan ngasih adik kamu 300.000. Saat itu ya, tahun 2005
2005-an lah, 2006. Nah, terus saya bilang sama ibu saya gini saat itu, saya bilang, Bu, nggak usah janji, saya bilang, nggak usah janji. Kenapa? Kan saya anak ibu tinggal suruh aja sudah saya taati. Saya taati perintah ibu itu. Jadi saya nggak usah janji sama ibu. Ibu ngasih saya uangnya saya terima, matur nuwun. Terus dan saya nggak usah berjanji untuk memberi adik saya tiap bulan 300.000 itu. Saya bilang, saya sebagai anak atas perintah ibu, saya sudah berkewajiban mentaati perintah ibu semampu saya bilang gitu. Semampu saya gitu. Jadi saya taati perintah beliau tanpa harus saya membuat janji. Kenapa? Karena kewajiban anak berbakti pada orang tua. Saat itu ibu saya memerintahkan saya tidak untuk memberi ibu saya, tapi memberi adik saya. Nah, saya taati perintah beliau saat itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, seiringnya berjalannya waktu yang awalnya berat bagi saya karena saya jangankan ngasih orang misalnya gitu ya, motor saja nggak punya saya saat itu. Dan izin Allah, saya bisa memberikan lebih ke adik saya dari apa yang ibu bilang. Bahkan saya juga bisa memberi ibu saya juga tiap bulan dengan izin Allah. Terus alhamdulillah juga akhirnya bisa beli motor sendiri, bisa beli rumah dengan izin Allah. Dan pokoknya itu barokah namanya, bonus itu seperti itu. Artinya saya mau sampaikan kepada ibu saya tadi, saya nggak usah janji. Awalnya ngeden itu maksa. Tapi tidak apa-apa, saya bismillah mawon. Yang saya pikir ini bakti saya sama ibu saya kok. Qadarallah, Allah mampukan, bahkan Allah lebihkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, maksud saya itu gini Bu, anak pada orang tua gak usah janji. Kenapa? Sudah kewajiban. Iya. Makanya kita harus paham, loh saya kan gak pernah janji. Loh gak usah janji lah, kalau kewajiban ya tertuang dalam kewajiban dalam agama, di mana anak wajib berbakti pada orang tua. Paham ya maksudnya nggih? Nah, ini contoh saja. Makanya saya ulang, suami istri enggak usah bikin perjanjian, sudah ada akad nikah. Akad itu sudah perjanjian itu. Dan itu sudah mengikat itu. Bahkan ikatannya sampai akhirat itu. Tidak hanya sedunia tapi juga bisa sesurga insya Allah. Tapi juga bisa seneraka kalau naudzubillah min syarri dzalik. Termasuk antar saudara kandung. Dengan saudara kandung itu kan ada hubungan namanya rahim. Itu nggak usah pakai berjanji, saya berjanji tidak akan memutus silaturahim. Lah nggak usah janji, memang kewajiban itu. Kita tidak boleh mutus rahim. Bahwa kadang antar saudara ada masalah biasa itu. Yang penting jangan putus. Saya sering sampaikan di sini, nggih, bahwa antar saudara kadang ada masalah itu biasa. Yang penting jangan niat memutus. Membuat jarak pertemuan tidak ada masalah. Menjaga frekuensi pertemuan tidak ada masalah. Tapi memutus itu jangan. Artinya ya kalau kita tetap, kalau ada ketemu ya kita berbuat baik, ya kita sapa sebagaimana biasa dan gitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Jadi jangan bayangkan kalau kita sudah membuat janji lantas kita bisa seenaknya mengingkari, tidak. Kecuali memang itu janji yang tidak baik, maka itu wajib diingkari. Kalau janji itu tidak, karena kan kadang orang itu terlalu semangat atau terlalu menggebu sehingga kemudian kalau ditepati janji itu justru akan menimbulkan kedurhakaan kepada Allah. Yang model begitu wajib diingkari. Ya misalnya semangat, wah nanti saya janji kalau ini menang saya akan telanjang bulat keliling kampung misalnya gitu misalnya. Itu tidak benar lah itu. Nah, itu wajib dibatalkan sumpahnya itu. Wajib dibatalkan janjinya itu. Kalau mengandung unsur sumpah dan nadar atau mengandung nadar yang mengandung sumpah, maka wajib dibayar dendanya. Itu seperti itu. Allah, gimana Ustaz, dulu kita belum ngerti ilmunya, ada banyak janji kita belum kita tepati, oleh taubat minta ampun pada Allah. Kalau itu berkaitan dengan orang lain, ya mintakan ampun untuk yang bersangkutan juga, karena itu termasuk hak yang harus kita penuhi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak mungkin kita melaksanakan itu karena orang yang sudah meninggal atau apa, ya sedekah atas nama yang bersangkutan misalnya. Kalau ada ahli warisnya, tunaikan kepada ahli warisnya misalnya. Kalau masih ada ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita udah nggak mampu, dulu pas janji pas mampu kan udah nggak mampu, tobat minta ampun pada Allah dan minta ampun buat yang bersangkutan itu.
Intinya kita tidak boleh meremehkan soal janji. Itu aja nggih. Jangan meremehkan apa soal janji. Saya ulang, bahwa ada udzur sampaikan permohonan maaf. Bahwa mohon maaf kalau ada udzur itu halangan ya. Sampaikan permohonan maaf. Jangan sampai kita dicap di sisi Allah dan di sisi makhluk sebagai orang yang suka mengingkari janji. Bon, ngoten nggih. Kalau sumpah jabatan bagaimana Ustaz? Sependek yang saya dengarkan sih sumpah jabatan poin-poinnya memang keharusan semua itu ya sebenarnya. Keharusan semua itu. Artinya jenengan sumpah nggak sumpah itu ya memang harus begitu pejabat itu. Kan seperti itu. Nah, tapi karena itu tuangan dalam sumpah ya udah layani aja sumpah itu dan nanti ingat konsekuensinya. Kalau ada pelanggaran atas sumpah wajib menunaikan denda sumpah itu. Nah, saran saya ya untuk pejabat-pejabat yang telah terikat dengan ikatan sumpah terutama dalam hati harus punya niat pokoknya ya Allah sebagian sedekah hamba ngasih makan orang itu hamba niatkan untuk membayar kafarat sumpah yang barangkali ada yang hamba langgar. Diniatkan begitu dari sejak bersumpah itu udah. Tapi jangan niat melanggar sumpah loh ya. Jangan niat melanggar sumpah. Nah, tapi lebih kepada dalam hati ngomong sama Allah, ya Allah pokoknya begitu habis sumpah jabatan ya, saya sarankan begitu habis sumpah jabatan bilang sama Allah, ya Allah pokoknya setiap sedekah terutama yang ngasih makan orang fakir dan miskin terutama ya, hamba niatkan sebagiannya adalah untuk membayar denda kafarat sumpah saya yang mungkin saya langgar. Kenapa mungkin? Karena kita tidak meniatkan untuk melanggar. Saya ulang, kita tidak meniatkan untuk apa? Melanggar. Nah, kalau nggak boleh kita niat melanggar itu tidak boleh. Nah, dan terakhir kita nyari Allah, jika hal itu terjadi sebagai manusia yang lemah, mohon ampuni hamba. Itu seperti itu. Mohon berikan hamba petunjuk dan ampunan. Mohon pada Allah begitu. Itu seperti itu. Karena ada sumpah yang agak serem juga itu. Jika saya berkhianat, semoga Allah menghukum saya. Serem juga itu. Ya, sebenarnya berkhianat itu potensial dihukum memang oleh Allah. Orang yang berkhianat kan potensial dihukum. Nah, tapi jangan lupa sertakan harapan kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa hamba tidak punya niat berkhianat. Namun jika hal itu terjadi, tolong ampuni hamba ya Allah, beri hamba petunjuk hidayah sehingga hamba tidak akan berkhianat. Itu seperti itu. Pun. Alhamdulillah. Nah, kadang orang itu berkaitan dengan janji baik janji secara pribadi maupun sebagai pejabat publik itu kadang non sewu nggih. Mengentengkan gitu loh. Nah, itu jangan sampai itu. Ya, terutama tadi berlindung di balik kata insya Allah. Pun. Jadi jangan sampai ngoten nggih. Ini nasihat untuk saya juga ini. Kalau saya salah juga ingatkan saya juga nggih. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah As-Saff ayat 2 sampai 3. As-Saff surah ke-61 ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang telah beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah kalau kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Sebenarnya ayat ini kan menjadi cambuk untuk kita ya. Ketika kemudian seseorang itu hanya mengatakan tapi tidak pernah niat, tidak dan terbesit niat untuk mengamalkan. Luas pengertiannya kalau lihat teks ayatnya, namun karena Imam Nawawi meletakkan di bab tentang perjanjian, saya sempitkan ke tentang perjanjian. Dengan kata lain, ketika kita berjanji, jangan sampai ada setitik niat dalam hati untuk mengingkari. Tekadkan dalam hati untuk memenuhi janji itu. Saya ulang ya, bahwa dalam perjalanan yang kepentok kemampuan yang terbatas, harus minta maaf. Kalau kepada Allah harus bertobat, minta ampun kepada Allah, terus bayar dendanya. Karena janji kepada Allah namanya nadar biasanya. Itu seperti itu. Sumpah biasanya. Kalau nadarnya mengandung sumpah, termasuk yang kena aturan sumpah juga. Itu seperti itu. Itu kalau kita sempitkan dalam pengertian janji nggih. Jadi siapapun jenengan termasuk saya sendiri,
Kalau udah punya niat janji, ya sudah. Kayak kemarin itu ya agak berat juga sebenarnya itu. Saya kan dimintai tolong oleh jamaah yang punya travel with tour itu untuk menjadi bagian dari bagian dari yang membantu memasarkan with tour itu. Saya sanggupi, oke Bu, tidak apa-apa kalau jadi bagian with tour itulah. Nah, kemarin itu datang jamaah yang lain punya travel juga. Itu nawari saya untuk jadi pembimbing. Saya bilang saya sudah terikat janji dengan dengan jamaah saya yang punya witur ini. Saya bilang saya belum bisa menerima yang ini. Nanti kita bicara aja lah. Tapi saya belum bisa menerima. Kenapa? Karena saya terikat janji dengan jamaah saya yang punya witur itu. Saya bilang gitu. Ya nanti kalau misalnya dari yang di sini misalnya selesai atau sudah habis masa kontraknya atau apalah, baru mungkin saya bisa. Karena kalau tidak, saya nggak berani saya gitu. Kenapa? Karena saya terikat janji. Itu. Jadi ya kalau di dalam fikih muamalah kan selesaikan dulu akad dengan yang satu, baru silakan akad dengan akad yang lainnya kan. Itu seperti. Jadi kalau masih terikat dalam akad tertentu di sini, ya jangan ke yang lainnya dulu. Karena bagaimanapun juga pada bidang yang sama soalnya. Kalau kemudian saya lari ke sini kan kasihan yang di sini gitu. Ya itu tidak bagus secara hukum, tidak bagus juga secara akhlak dalam hal ini. Jadi harus apa adanya. Saya bilang sama beliau, mohon maaf dulu deh. Nanti kita ngobrol aja. Tapi kalau untuk saat ini saya nggak bisa karena saya masih terikat dengan travel tertentu itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira terhadap seseorang yang suka mengingkari janji walaupun dinasihati tapi nggak mempan, kewajiban kita sebagai orang yang tahu dia suka mengingkari janji bahkan menghitung-hitung kebaikannya dia, seolah-olah contohnya gini, si A berutang kepada si B misalnya 5 juta, tapi dia tuh tidak, walaupun dia punya ada kesanggupan untuk membayar, dia tidak segera membayar utangnya, tapi malah justru dia mengingat-ingat kebaikannya kepada si B itu. Jadi seolah-olah berarti kalau itu kebaikan saya itu ada dong 3 juta, berarti utang saya ke kamu cuma 2 juta, padahal kesepakatan di awal dia pinjam 5 juta, tapi karena dia merasa banyak berbuat baik kepada si B, dia minta dikompensasi seperti itu, walaupun saya juga udah ngingetin itu gak boleh, itu kan dosa, bla 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 bla, tapi enggak ini juga nggak dapat hidayah. Itu gimana ya? Baik. Buat orang itu benar-benar sadar gitu. Dalam muamalah itu harus jelas ya, harus jelas. Mana pinjam, mana membantu, mana berbuat baik selama ini harus jelas, harus clear. Jadi kalau statusnya selama ini berbuat baik dalam bentuk kebaikan yang memang tidak ada akad apapun, itu tidak bisa kemudian dimasukkan ke dalam hitungan pembayaran hutang. Gak bisa. Kenapa? Karena akadnya selama ini bukan itu gitu. Iya, membantu. Sifatnya kan tetap berbuat baik lah, berbuat baik, tabarruk sosial lah misalnya gitu ya. Makanya dalam hal ini kalau memang begitu ya nggak bisa. Tetap akadnya harus disesuaikan dengan disesuaikan ya. Kalau utangnya 5 juta ya 5 juta, tidak lantas. Itu malah jadi dia haram ya, karena dia sebelumnya kan udah taruhlah dia memberikan hadiah kebaikan terus seolah-olah dia kan kayak diminta lagi, kan bukannya itu hukumnya haram juga ya? Tidak boleh ya, memang betul meminta kembali yang telah diberikan itu kata Nabi Okamakol seperti anjing yang menelan kembali muntahnya itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Iya. Sebenarnya begitu memang. Betul, tidak salah itu. Bon, lanjut nggih. Nah, terus saya mau kembangkan ayat ini dalam konteks yang lebih luas. Sependek yang saya pahami, ayat ini kan nanti berkaitan dengan sebelumnya ya, ada ahlul kitab gitu loh. Ahlul kitab itu nyuruh orang-orang pengikutnya lah untuk berbuat baik. Tapi dia sendiri nggak mau berbuat baik.
Sehingga serupa seperti lilin, menerangi sekitarnya tapi dia sendiri terbakar. Allah itu mewanti-wanti agar orang beriman jangan seperti itu. Jadi nyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia sendiri tidak mau berbuat baik. Nah, berarti ini berbeda dengan begini. Ada orang belum baik, ngajak orang lain untuk baik, supaya bareng-bareng baik. Boleh nggak kalau gitu? Boleh. Ya, itulah yang saya sering contohkan di sini ya. Untuk mengajak orang lain menjadi baik, tidak harus kita baik terlebih dahulu. Kita belum baik pun tidak ada masalah, karena memang semua kita berproses. Asalkan kita mengajak orang lain untuk menjadi baik, untuk supaya kita bareng-bareng baik. Contoh kasus, ini saya pernah contohkan sini ya. Kalau bosan bilang kap, nanti saya cerita yang lain. Pernah ada jamaah saya itu nanya ke saya, Ustadz, saya posting kebaikan di grup WA keluarga. Tiba-tiba om saya itu berarti pamannya lah, pamannya. Itu ngomong, Ustadz, Pak Mas itu ngomong, kamu itu ngajak orang berbuat baik, apa kamu sudah baik? Gimana Ustadz jawaban saya? Bilang aja sama om, ibu, om saya memang belum baik. Saya pengen ngajak orang berbuat baik di keluarga ini supaya kita bareng-bareng baik. Oh, kamu tuh nggak takut apa dengan firman Allah, kata omnya itu? 5 taquluna ma la taf'al ayat ini. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan? Allah sangat murka sekali dengan orang yang hanya mengatakan tapi tidak melakukan. Gimana Ustaz? Nanya lagi dia. Bu, bilang sama om, ibu, om, ayat itu untuk orang yang ngajak kebaikan tapi orangnya sendiri nggak mau baik. Saya bukan nggak mau baik, om. Saya ini mau bareng-bareng kita ini baik. Jadi saya ini cari teman untuk bareng-bareng baik. Saya memang belum baik, tapi saya pengen ngajak bareng-bareng untuk baik. Jadi bukan saya nggak mau baik, bukan. Tapi saya pengen bareng-bareng kita baik. Karena diterkam oleh setan itu orang yang sendirian baiknya itu. Yang terkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Kalau bareng-bareng insya Allah enggak. Kenapa? Karena ada saling mengingatkan. Dan saya jauh-jauh lah. Misalnya saya Bunas, baik sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ketika Bunas melenceng, ada yang ngingetin nggak? Ada yang ngingetin nggak? Nggak ada. Ya makanya yang diterkam setan itu orang yang baiknya sendirian, bahaya itu. Tapi kalau kita baik-baik, maaf misalnya Bunas melenceng, diingetin nggak kira-kira? Kita sih diingetin lah, loh Bunas kok gitu. Ada saling mengingatkan, sehingga insya Allah selamat gitu. Itu seperti itu. Nah, makanya ibu kalau mau ngajak orang dalam kebaikan, walaupun kita maaf ya merasa belum baik, dan memang kita merasa belum baik karena kita semua belajar untuk terus lebih baik, maka nggak usah takut akan ayat ini, karena ayat ini untuk orang yang dia nyuruh orang berbuat baik sementara dia sendiri tidak mau berbuat baik. Paham nggak? Itu yang pertama dulu. Yang kedua, ayat ini, yang ketiga berarti. Tadi soal janji, dan yang ketiga gini, ayat ini tidak lantas menjadikan suatu kebaikan yang hukumnya sunnah menjadi wajib. Karena saya pernah dengar ada seorang penceramah, saya nggak sebut namanya, beliau ngomong gini, orang yang menyuruh orang dalam kebaikan maka dia wajib melakukan kebaikan itu. Dia ngomong gitu. Terus dicontohkan misalnya nyuruh orang sholat duha, berarti dia wajib sholat duha karena dia nyuruh orang sholat duha. Dia nyuruh orang sholat tahajud, berarti dia wajib tahajud. Dia ngomong gitu. Maka ini jawaban yang saya pahami dari para ulama yang saya baca ketika menerangkan ayat ini ya, seperti yang saya pahami. Apa kata para ulama tentang masalah ini? Ayat ini tidak merubah hukum sama sekali. Misalnya saya mengajarkan ibu-ibu untuk sholat duha. Suatu saat saya tidak sholat duha, karena namanya orang kan kadang bisa aja tidak sholat duha. Apakah saya berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Misalnya saya ngajarin ibu-ibu sholat tahajud. Namanya manusia, kadang saya tidak sholat malam juga kadang, namanya manusia. Apakah saya berdosa? Tidak. Jadi tidak merubah hukum sama sekali. Yang hukumnya sunnah tetap sunnah, dan tidak punya konsekuensi dosa kalau ditinggalkan. Itu prinsip dulu itu. Ini berbeda dengan begini, Bu. Bu, jangan bohong ya, jujur ya. Misalnya gitu. Saya ngomong gitu.
Suatu saat kok yang ngomong itu bohong, dia nggak jujur. Nauzubillah, dosanya lebih besar. Kenapa? Udah ngajari orang jangan berbuat haram, dia sendiri melanggar yang haram itu. Maka ketika dia melanggar yang haram itu, dosanya lebih besar daripada kalau dia tidak pernah mengatakan itu. Itu yang dimaksud konsekuensi yang Allah nggak suka banget. Kaburam Allah murka banget itu. Nah, sama dengan orang nyuruh wajib sholat 5 waktu. Atau seorang anak wajib berbakti sama orang tuanya, diajarkan ke orang lain. Tapi dia sendiri sebagai anak tidak berbakti pada orang tuanya. Itu kan dosa itu. Itu lebih besar lagi dosanya kalau dia sudah mengajarkan ke orang lain begitu, tapi dia tidak begitu. Itu yang dimaksud. Makanya gini Bu, ketika kita mengajarkan sesuatu yang kita tidak mampu misalnya, itu tidak ada masalah. Namanya orang tidak mampu kok, mau gimana? Contoh ini misalnya, saya dulu ketika belum haji sering diundang ceramah haji beberapa kali. Tapi selalu saya bilang gini biasanya, Bu, mohon maaf saya belum haji. Sebaiknya ngundang yang sudah haji saja. Saya bilang gitu saat itu, ketika saya belum haji saat itu. Kata jamaah saya, tidak apa-apa Ustaz, kita butuh ilmunya aja kok. Kita nggak butuh pengalamannya, kita butuh ilmunya. Ya sudah, kalau ilmunya saya datang. Karena saya sudah belajar fikih haji, saya terangkan tentang fikih haji. Tapi lapangan saya tidak tahu sebelum haji saat itu misalnya. Paling umroh lah gitu. Jadi belum pernah haji saat itu. Ya sudah, saya terangkan semampu saya. Jadi yang dimaksud apa ini? Apakah berarti saya dilarang bicara haji hanya karena saya belum haji saat itu? Loh, tidak apa-apa. Saya bukan tidak mau haji kok. Saat itu belum mampu berhaji. Bisa dipahami nomboran? Nah, saya itu kuliah saya itu jurusan tentang hukum keluarga. Dari sejak kuliah itu saya udah ngomong tentang pernikahan. Padahal saya belum nikah. Jadi sudah ceramah nikah padahal belum nikah. Ya teori sih, memang teori. Prakteknya ternyata Mbok secin. Tapi apakah terus saya dilarang bicara tentang pernikahan? Saya itu membahas fikih pernikahan itu dari sejak saya masih kuliah atau dari sejak masih SMA sudah bicara ngaji fikih tentang pernikahan. Dan saya bahkan ngajar. Pertanyaannya, apakah saya dilarang ceramah tentang pernikahan hanya karena saya belum nikah? Jawabannya tidak. Cuma dulu saya kalau belum nikah, saya nggih kalau ini dereng nikah, jadi mung saged ngandani itu secara teori, prakteknya mboten paham kula. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya adalah tidak ada masalah. Saya bukan tidak mau nikah kok, karena saat itu memang masih terlalu muda untuk menikah misalnya. Nah, jadi karena belum ada kemampuan untuk haji, tidak ada masalah untuk bicara haji. Bukan tidak mau haji, karena belum ada kemampuan untuk berhaji. Bukan tidak mau menikah, karena umurnya saat itu mungkin belum cukup umur untuk menikah misalnya. Bisa dipahami nomboran nggih? Nah, nanti silakan dikembangkan ke yang lain, itu seperti itu. Apakah saya lantas dilarang bicara tentang fikih, misalnya zakat misalnya, hanya karena saya misalnya ya belum menjadi muzaki? Ya enggak gitu lah. Fikih zakat tetap kita ajarkan. Walaupun misalnya kita belum menjadi muzaki misalnya. Bisa dimengerti nggih? Insyaallah nggih. Jadi bukan berarti ayat ini merubah hukum, tidak. Yang sunnah jadi wajib, enggak, tetap duha tetap sunnah, tahajud tetap sunnah. Walaupun kita ngajarkan tahajud, ngajarkan duha, tidak berarti kita berdosa kalau kita enggak tahajud, enggak duha, bukan. Tetap hukumnya sunnah, dan hukum sunnah itu tidak berkonsekuensi kepada tidak berkonsekuensi pada adanya dosa dalam hal ini. Nah, termasuk juga ketika kita bicara tentang tadi ketentuan yang kita belum mampu, kayak ngomong haji, apakah kita terus harus haji dulu? Enggak harus. Apakah kita enggak? Yang penting kita tahu ilmunya, dan kita bukan tidak mau berhaji misalnya, tapi mungkin sebagian orang memang belum mampu untuk berhaji. Walaupun kalau saya pribadi dulu sering ngomong saya belum haji Bu, itu. Beberapa jamaah kadang, oh ya Ustaz cari yang lain, monggo silahkan. Kadang tidak apa-apa Ustaz, datang aja, kita butuh ilmunya aja kok. Oke, saya datang. Pokoknya saya ngomong apa adanya, tidak mengada-ada gitu loh maksudnya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Bon, lanjut nih. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Ayatul munafiqi salasun.
Tandanya orang munafik itu ada 3. Kemarin sudah saya terangkan ya. Munafik itu orangnya, nafiqah itu perbuatannya, nifaq itu sifatnya. Nah, kata nafiqah itu sejenis tikus. Jadi munafik dari kata nafiqah sejenis tikus yang membuat 2 lubang. Kalau dipukul sini lari ke sini dia. Jadi memang orang munafik itu seperti tikus mentalnya. Tikus itu pengecut ya. Kalau nggak ada orang berantakin apa aja. Kalau ada orang lari dia, lari. Pengecut ya. Itu tikus. Tapi kadang ada juga tikus kalau ada orang nggak lari juga ada. Biasanya tikus stres biasanya atau tikus yang sudah akal sama tuan rumah. Saya pernah cerita sini ya. Saya bilang, "Mas, ada tikus." Saya pukul tikus itu, gak lari dia. Loh, kok gak lari diem? Saya sih curiga, ini paling tikus stres ini. Saya samperin itu, batuk dia. Oh gitu. Tikus itu batuk bener, batuk di situ. Ya versi tikus batuknya. Saya balik, kata saya, "Loh, kenapa gak dipukul?" Kata saya. Dia batuk dia. Saya bilang ntar mati juga, kata saya. Qadarullah besoknya mati itu. Ya, jadi tikus itu pengecut. Dia itu kalau nggak ada siapa-siapa berantakin. Kalau ada orang lari dia. Tempat yang baik sekalipun kalau ada orang munafiknya rusak. Tempat yang baik sekalipun kalau ada tikusnya rusak. Masjid ini ada orang munafiknya rusak. Keluarga yang bahagia ada orang munafiknya rusak. Naudzubillah tadi. Yang salah pilih mantu, naudzubillah tadi. Salah pilih nopo? Besan, naudzubillah. Salah pilih pokoknya hati-hati mas. Salah pilih karyawan, hati-hati. Naudzubillah tadi. Bisa potensial rusak. Karena tempat yang baik sekalipun kalau ada tikusnya rusak. Semoga Allah lindungi kita dari sifat munafik dan orang-orang munafik. Amin. Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian apapun yang keluar dari tubuhnya itu berbahaya. Itu tikus. Gigitannya bahaya, kencingnya bahaya, kotorannya bahaya. Pokoknya keluar dari tubuhnya semuanya bahaya semuanya. Jelek semua pokoknya. Naudzubillah tadi. Itu seperti itu. Ya paling manfaat dia itu ketika dia mati aja. Jadi pupuk organik. Tetap bermanfaat pas mati tapi. Singkat kata singkat cerita itu gambaran orang munafik. Beda sama lebah. Kalau lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik. Dia hinggap tempat yang baik-baik saja. Dia pemberani tapi nggak resek. Itu lebah. Dan kalaupun dia menyengat, sengatnya kadang jadi obat. Itu lebah. Nah, orang beriman itu diumpamakan seperti lebah. Sementara orang munafik digambarkan seperti apa tadi? Tikus. Makanya orang beriman itu di antara mereka itu disebut yang namanya musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka di antara para sahabat itu dimusyawarahkan di antara mereka. Musyawarah itu dari kata syawara. Syawara artinya mencari madu di sarang lebah. Makanya kalau mau musyawarah, cari orang yang punya kualitas lebah supaya dapat madunya. Jangan mengajak tikus untuk musyawarah, nggak dapat, rusak nanti. Coba Anda lihat rapat RT, rapat RW, rapat masjid. Kalau ada orang munafiknya, interupsi yang ngomong rusak. Tapi kalau kualitas lebah, insya Allah dapat madunya. Insya Allah. Makanya kadang ngajak orang musyawarah nggak harus semuanya dilibatkan, termasuk dalam masalah rumah tangga, keluarga. Tidak semuanya patut diundang untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga, karena tidak semuanya punya mental lebah. Itu seperti itu. Ayatul munafiqi salasun, adapun tanda orang munafik ada 3.
Idza haddasa kadzaba, dan apabila dia berbicara dia bohong. Kalau ngomong suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia ingkari atau melanggar. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Zada fi riwayatin li Muslimin, beliau menambahkan di dalam riwayat Muslim, Imam Muslim menambahkan riwayat Zada menambahkan siapa rawi fi riwayat Muslimin, di Muslim dan riwayat Imam Muslim, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Wa in shoma, dan sekalipun dia berpuasa, wa shalla, dan sekalipun dia salat, wa za'ama annahu muslimun, serta beranggapan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Walaupun dia salat, walaupun dia rajin puasa, rajin salat kalau bahasa kita ya. Tapi kalau suka bohong, suka ingkar janji, suka khianat, maka dia adalah orang munafik walaupun dia merasa dirinya adalah seorang muslim. Tapi saya mau ingatkan, nah ini penting ya. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di tengah-tengah para sahabat saat itu, Nabi melarang para sahabatnya untuk mudah mengatakan seseorang itu munafik. Tidak boleh. Jadi kita ini nggak boleh gampang ngasih stempel orang itu munafik. Namun kita kita boleh mengingatkan. Bahkan bisa jadi harus mengingatkan orang yang punya tanda-tanda ini dengan mengatakan, Mbak, sampean kok saya perhatikan dari beberapa kali interaksi kita kok sering bohong, kok sering ingkar janji misalnya, dikasih amanah khianat. Hati-hati loh sampean itu. Kok persyaratan jadi orang munafik udah lengkap di tubuh sampean itu. Hati-hati loh itu. Itu boleh kalau Pak. Tapi wah munafik itu munafik. Oleh Nabi hati-hati jangan. Nasihatnya juga harus japri Ya. Itu satu dulu. Yang kedua gini, kita harus waspada. Kalau sudah ada orang model kayak gini, kita harus waspada. Ada orang dalam muamalahnya itu kok tadi kalau ngomong suka bohong, kalau dipercaya dia khianat, kalau janji suka melanggar atau mengingkari. Yang model gini tandai gitu. Sehingga kalau satu saat misalnya ibu didatangi sama dia, Mbak, aku mohon maaf ya, kemarin uangmu tak kemplang, tak bawa lari, aku minta maaf, ayo kita kerjasama lagi. Sorry Mbak, cukup wis. Loh, sama tidak percaya sama saya? Bukan tidak percaya, kapok. Biar dia cerah, tidak apa-apa. Biar dia merasa, kalau merasa loh itu namanya takzir namanya. Biar dia punya, biar dia cerah gitu maksudnya. Boleh tidak apa-apa. Kita tidak mengatakan dia munafik, ini kapok aku isan. Kenapa? Karena orang seperti ini sudah tertandai dengan tanda-tanda kemunafikan itu. Ada orang yang mencoba untuk mentoleransi, ya coba kita kasih kepercayaan dia. Siapa tahu dia sekarang bisa dipercaya. Ya monggo saja, tapi harus siap-siap kuda-kuda aja. Karena sewaktu-waktu kadang sifat itu kambuh. Bisa dipahami nggak mboten? Nggih. Apalagi sudah akut, sudah kronis maksud saya. Itu kan bahaya itu. Sifat-sifat begitu itu. Makanya harus hati-hati. Allahu Akbar. Sampai ada guyonan itu. Saya janji tidak akan berbuat salah lagi. Nanti kalau saya berbuat salah lagi, saya berjanji lagi. Paham mboten nggih? Kita jangan begitu gitu. Allah. Pokoknya tanda-tanda ini Nabi sebutkan untuk apa tadi? Untuk supaya kita waspada. Pertama waspada terhadap diri kita sendiri. Jadi hadis tadi Bu, pertama kita buat untuk kewaspadaan terutama pada diri sendiri. Kita harus berani jujur. Kita ini selama ini kalau ngomong sering bohong apa tidak? Satu.
Yang kedua, kalau berjanji suka mengingkari apa tidak, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dipercaya kita suka khianat atau tidak. Itu Bu ya, itu untuk koreksi. Kalau maaf, kalau kita mengalami itu, patutlah kita waspada. Jangan-jangan penyakit munafik itu sudah bertengger dalam hati kita. Jangan-jangan hati kita perlu diopname. Jangan-jangan. Apa Ustadz opnamenya supaya kita bebas dari kemunafikan? Di antaranya sholat wajib 40 waktu dengan mendapati takbiratul ihramnya imam berjamaah. Itu di antara terapinya itu, opnamenya itu. Apa? Arba'in ya. 40 waktu, tapi di masjid ya sholat, bukan di rumah, di masjid. Masjid mana saja, nggak harus Nabawi. Itu terapinya itu di antaranya, supaya hati kita ini bersih dari sifat kemunafikan itu. Apa tadi? Sholat wajib 40 waktu di masjid berjamaah mendapati takbiratul ihramnya imam. Itu terapinya itu. Berat Ustaz. Untung kalau perempuan untungnya enggak aneh, enggak ada penekanan khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki ada penekanan. Oke, kalau memang dirasa berat, kata Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dengan memperbanyak menyebut nama Tuhannya, zikir dan salat. Ini saran saya nih. Saya berani ngomong tahajud binem saya sudah mengamalkan soalnya. Kalau sanggup khatmul Quran 7 hari. Kalau sanggup khatmul Quran, khatam Al-Quran 7 hari. Silakan dicoba nanti. Ini nun sewu loh, ini untuk membersihkan hati yang sudah kronis tadi itu. Coba khatmul Quran 7 hari. Idealnya gini Bu, setiap sholat 1 juz. Kan 5 waktu 6 hari selesai. Nah, namanya orang kan kadang ada repot-repotnya kan. Nah, taruhlah ada yang kelewat lah. Ya paling nggak 7 hari selesai lah. Karena ada 5 waktu sisanya sehari. 7 hari selesai. Dicoba nggih, dicoba. Itu opnamenya hati itu. Opnamenya hati itu. Kan tadi saya bilang ini udah kronis, kalau sudah tertandai kemunafikan kan udah kronis itu penyakit itu. Karena jangan sampai kita mengalami kondisi di mana salah nggak merasa salah, celakanya merasa benar. Jangan sampai kita mengalami kondisi di mana bodoh nggak merasa bodoh, celakanya merasa pinter. Karena kalau udah gini kondisinya ini sulit ini. Mumpung kita masih ibarat orang sakit itu masih sadar lah gitu loh. Ayo kita obati, diopname itu. Kalau nun sewu tanda-tandanya sudah ada. Perasaan aku lihat ngomong kok sering mencela-menceli, sudile sore tempe. Nah, kan gitu misalnya nun sewu perasaan saya kok suka ingkar janji misalnya. Perasaan saya ini kok suka enggak bisa amanah ya itu. Ini akut sudah ini. Supaya kita selamat dari penyakit kemunafikan, opnamenya itu diantaranya kalau sanggup tadi sholat wajib berjamaah 40 waktu mendapati takbiratul ihramnya imam. Tidak apa-apa di masjid juga. Memang terapinya begitu. Kan perempuan tidak ada masalah di masjid kan? Tidak ada masalah. Nah, memang kalau yang masih produktif ada menstruasinya ya. Oke lah, perempuan nggak dapat yang inilah ya. Yang kedua deh tadi khatmul Quran. Coba. Oke, terakhir, bukan terakhir sih. Kalau memang betul-betul nggak bisa juga, coba perbanyak zikir. Kan kata ayat tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang kedua perbanyak salat berarti, salat. Salat itu kalau para ulama kita itu gini Bu, sependek yang saya tahu ya. Sebagian para ulama kita itu kalau gundah gulana galau, itu ambil wudu salat sunnah mutlak, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Terus gitu aja, 2 rakaat salam untuk mengobati hatinya. Sampai berapa kali Bu? Saya pernah tahu ada seorang ulama itu yang cerita, kadang saya kalau udah seperti itu sampai 25 salam kadang. Berarti tanpa sadar sampai 50 rakaat kadang. Iya dia dinikmati, namanya juga ngobati Bu. Lagi terapi kan? Lagi terapi.
Ini kalau udah akut ya, kalau sudah akut, sudah kronis misalnya. Sudah kronis, sudah bahaya lah itu. Nah, itu penyakit hati. Ingat, penyakit hati itu juga harus diobati, Bu. Karena sebagaimana penyakit fisik bisa berbahaya, penyakit hati lebih berbahaya lagi. Kalau penyakit fisik itu malah kadang merontokkan dosa kan? Tapi kalau penyakit hati bisa menambah dosa terus. Bahkan bisa mati su'ul khotimah, naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya harus serius kita mengobati, karena penyakit hati itu konsekuensinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ngoten nggih? Nah, mumpung kita masih punya kesadaran, makanya kita segera obati itu seperti itu. Nggih, monggo. Kalau yang saya baca dari Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amal wa qalbin la yakhsha wa du'a ila yusma' itu sebenarnya berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Itu kan berarti kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak sehat. Karena orang yang hatinya khusyuk berarti sehat. Hatinya orang yang khusyuk itu, Bu, hati yang selalu kita ini merasa sedang berhadapan dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Itu khusyuk namanya. Maka ketika Nabi mengajar kita doa Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha, itu diantaranya adalah kita itu mohon kepada Allah agar hati kita ini sehat sebenarnya. Nggih. Itu satu. Yang kedua doa yang saya baca tadi. Allahumma ati anfusa. Ibu dengar yang doa yang saya baca tadi ya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Itu kan doa Nabi kepada seorang sahabat. Saya cerita dulu. Ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ada seorang sahabat datang sama Nabi kama qala mahfuz riwayat, "Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Tapi zina itu kesukaan saya." Dia bilang gitu. Nabi itu enggak langsung ngomong haram, masuk neraka. Enggak. Tapi Nabi juga tidak mengatakan, "Oh, enggak apa-apa." Enggak, Nabi enggak gitu. Nabi cuman balik bertanya, "Bagaimana kalau seandainya ibumu ada yang menzinai?" "Wah, saya bunuh dia." "Bagaimana kalau anak perempuan kamu ada yang menzinai?" "Wah, saya bunuh." Marah-marah dia. "Bagaimana kalau adik atau kakak perempuan kamu ada yang menzinai?" "Wah, saya bunuh." Marah-marah dia. "Bagaimana kalau bibi kamu ada yang menzinai?" Marah-marah dia. "Wah, saya bunuh dia." Di tengah marah-marah itu kata Nabi, "Ketahuilah, kalau kamu berzina dengan seorang wanita, maka wanita yang kamu zinai itu kalau bukan ibu seseorang, anak perempuan seseorang, atau kakak atau adik perempuan seseorang, atau bibi seseorang." Diam dia. Kata Nabi, udun, sini mendekat. Nah, dipukul dadanya Nabi sampai gini. Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa yang sering saya baca memulai kajian. Cuman karena kita banyak, saya baca Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami ketakwaannya. Bersihkanlah hati kami, jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa atau hati kami. Itu yang saya baca kalau memulai kajian. Nah, kalau ibu sendiri doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Terus wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi Allahumma ati nafsi kalau sendiri. Kalau ibu ingin mendoakan keluarga, Allahumma ati anfusana. Tak sama, Allahumma ati anfusana taqwaha. Bedanya di nafsi, anfusana kalau banyak orang, kalau kami ya. Kalau yang kita doakan orang lain, nafsahu, nafsaha kalau perempuan macam-macam. Kenapa, Bu? Ya, kalau banyak anfusana. Ya, berarti ibu tidak berdoa sendiri. Ibu mendoakan suami, anak-anak, Allahumma ati anfusana taqwaha. Kalau ibu sendiri, Allahumma ati nafsi taqwaha. Kalau ibu mendoakan orang lain, satu orang perempuan, Allahumma ati nafsaha taqwaha. Kalau ibu mendoakan satu laki-laki, Allahumma ati nafsahu. Lainnya sama, taqwaha wa zakkiha, semua. Enggak pakai hum. Yang beda cuman nafsi, nafsahu, anfusana, atau nafsaha kalau dia perempuan. Kalau dua orang nafsahuma,
Kalau banyak anfusahum, kalau banyak mereka ya, banyak mereka maksudnya. Kalau ibu ingin mendoakan ibu dan keluarga, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa Nabi aukamakal ketika mendoakan seorang sahabat agar hatinya dibersihkan oleh Allah. Apa kata sahabat itu? Yang tadinya perbuatan zina adalah perbuatan yang paling saya sukai, sekarang perbuatan yang paling saya benci, kata Nabi. Itu. Nah, saya secara pribadi itu anak-anak saya sering saya doakan sampai saya pukul dadanya, Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, Allahumma ati nafsaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya pukul bagian dada. Kalau perempuan bagian dada ke atas saya pukul. Kalau laki-laki bagian dadanya saya pukul. Bukan dipukul keras, enggak, pukul gini aja. Itu karena Nabi mencontohkan dan dipukul sebenarnya. Tapi itu untuk doa harian tidak ada masalah. Wallahu alam. Saya pribadi kalau di kajian sering kalau saya ingat ya, di awal permulaan kajian saya doa Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah sebaik-baik yang berkuasa membersihkan hati. Engkaulah pemiliknya atau penguasanya dan engkaulah pelindungnya. Karena Allah yang menguasai hati kita, Allah pula yang menjadi pelindung hati kita. Bisa dimana? Kenapa? Allahumma sallim. Oh, qalbun salim nggih. Minta pada Allah hati yang selamat nggih, bersih, selamat, sehat. Qalbun salim itu hati yang selamat, sehat. Itu loh. Wallahu alam bisawab nggih. Monggo yang lain kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Tadi yang sholat seperti sholat sebanyak-banyaknya itu termasuk sholat taubat? Bisa. Sholat taubat itu terutama kalau kita merasa berdosa. Kalau sholat sunnah mutlak itu yang penting bunas sholat aja udah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Begitu bunas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain kalau ada. Ya monggo Bu. Salat apa ini? Oh, tobat. Yang sependek yang saya baca Bu ya, di dalam fikih sunnah saya sabik terutama saya baca hadisnya itu. Ibu kalau punya kitabnya ada bab tentang sholat taubat itu ada di situ. Saya baca di hadis gini, barang siapa yang merasa berdosa, maka hendaklah dia berwudu dan sholat 2 rakaat, terus minta ampun kepada Allah. Kalau merujuk pada hadis ini, berarti sholat taubat itu kapan saja ketika kita merasa berdosa, mau pagi, mau sore, mau malam, mau kapan saja, yang penting satu ya, tidak pada waktu yang dilarang. Kapan waktu yang dilarang itu? Ketika matahari terbit hingga matahari setinggi penggalah, ketika matahari persis di tengah kecuali hari Jumat, dan ketika setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Selain itu ibu sholat taubat boleh, mau malam, mau siang, mau pagi boleh. Yang penting tidak pada waktu yang terlarang. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram nggak ada waktu terlarang. Kapan saja boleh di Masjidil Haram. Sholat sebanyak-banyaknya boleh. Khusus di Masjidil Haram saja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo kalau ada. Tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo Bu Guru silakan. Di samping sumpah itu sendiri ya, sumpah nadar itu jenis janji kepada Allah yang harus kita tepati, yang kalau tidak kita tepati ada konsekuensi hukumnya, di mana kita wajib bertobat dan membayar dendanya kalau untuk sumpah dan nadar yang mengandung unsur sumpah. Selain itu apa? Ketika kita berakad, ibu misalnya berakad untuk sebut saja misalnya menikah.
Itu juga janji kepada Allah itu. Sehingga di An-Nisa Allah menyebut ikatan pernikahan itu namanya mitsaqan ghalidz. Itu ikatan perjanjian yang sangat kuat. Itu tidak hanya dunia tapi akhirat itu. Itu ada konsekuensi hukum kalau ibu misalnya maaf sebagai istri durhaka kepada suami, sebagaimana kalau suami zalim kepada istri, ada konsekuensi hukumnya itu. Ada konsekuensi dunia akhiratnya, maksud saya begitu. Itu contoh. Contoh yang lain misalnya ketika ibu mengambil mikot untuk haji atau umroh, itu nggak bisa dibatalkan. Begitu ibu ngambil mikot, di mikot labbaik Allahumma umratan misalnya, atau labbaik Allahumma hajjan misalnya, begitu ibu ngambil mikot, ibu kena aturan umroh, ihram umroh, kena aturan ihram haji sudah. Dan ini tidak boleh berhenti. Kalau sampai misalnya terhenti, wajib tahallul dan bayar dam. Pernah terjadi pada Nabi, pernah ketika beliau umrah Hudaybiyah. Beliau sudah ambil mikot, dihalangi oleh pihak kafir Quraisy, tidak jadi umrah beliau. Akhirnya dibatalkan, nggak jadi umrah dengan cara bagaimana? Tahallul. Dengan tahallul dan memotong kambing dam namanya. Nah, kayak kemarin Bu haji itu ada beberapa jamaah haji yang tidak sempurna hajinya gara-gara ilegal, sehingga dia tidak bisa wukuf di Arafah. Itu kalau menurut teori Bu, dia wajib mengulang haji tahun ini sebenarnya. Terus berarti kemarin batal, bukan batal istilahnya, jadi dibatalkan karena memang dia tidak bisa wukuf di Arafah. Caranya bagaimana? Tahallul dan motong kambing. Dan wajib mengulang haji tahun ini sebenarnya. Tidak mampu ya nanti kalau mampu berarti. Kalau untuk haji ya itu seperti itu. Makanya sekali ngambil mikot nggak bisa. Kalau mati di tengah-tengah ihram mati, maka dia dikafani dengan kepala terbuka. Karena masih ihram. Mati pun cara mengkafaninya beda. Kalau masih ihram. Karena dia terikat perjanjian dengan Allah untuk menyelesaikan haji dan umroh itu. Kalau perempuan dibuka, nggak boleh pakai cadar. Jadi jenazahnya tetap utuh, ditutup semuanya, tapi wajah tetap terbuka kalau untuk perempuan. Tidak dikafani tertutup. Kenapa? Karena tidak boleh tertutup toh wajah wanita pada saat ihramnya itu. Itu seperti itu. Nah iya, tapi kan dia tidak berdosa juga. Justru bagus husnul khotimah itu. Husnul khotimah, mati sedang ihram itu husnul khotimah. Kata Nabi, nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Tidak berdosa yang itu. Tapi yang tadi sama, dia tidak bisa wukuf di Arafah itu juga tidak berdosa dia. Cuman dia karena terikat janji dia harus mengulang hajinya tahun ini. Karena kemarin nggak bisa. Tapi kalau dia mampu ya nunggu mampu nanti. Tapi tetap harus bayar itu denda itu, dam itu tetap dibayar Bu itu. Dan tahallul, wajib tahallul tetap. Tahallul dan bayar dam. Mengulang haji wajib tahun ini kalau mampu, kalau enggak ya tahun yang akan datang. Atau kalau tahun di mana dia mampu lah. Itu seperti itu. Ya Allah Maha tahu kan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Yang saya maksud gini lah Bu. Emang ada Ustadz ya, orang yang sedang ngambil mikot tapi tidak menyelesaikan. Bukan cuma batal Bu, tidak menyelesaikan. Emang ada? Jawabannya ada. Saya dapat cerita dari jamaah saya sendiri. Tahun 2012 saya umroh itu bersama dengan saya ada jamaah saya umroh, tapi pakai travel lain, nggak bareng sama saya. Nah saat itu beliau cerita sekamar dengan saya itu ada ibu-ibu Ustaz. Sampai pulang umroh nggak selesai umrohnya. Kenapa? Kata beliau, ibu ini dari awal ngomongnya pengen belanja aja. Sampai sana pas tawaf umroh itu hampir hilang dia. Untung alhamdulillah nggak jadi hilang. Pas sa'i hilang dah. Dicari temennya oleh jamaahnya nggak ketemu. Balik ternyata sudah di hotel. Sudah di hotel dalam keadaan kopernya sudah beranak pinak. Dan kata jamaah saya itu sampai pulang nggak selesai umrohnya Ustaz. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kenapa? Iya sa'i belum selesai udah hilang. Iya, sa'inya hilang. Harusnya kan dia selesaikan sa'inya. Baru tahallul selesai.
Cuman saya nggak tahu itu Mutaifnya kok nggak ngasih tahu itu. Mestinya Mutaifnya ngasih tahu itu. Maksudnya. Iya harusnya gitu. Saya pas umroh bareng saya itu kejadian di waktu jamaah saya itu juga sama. Beliau ini tawafnya sa'inya kurang ceritanya. Sa'inya kurang. Beliau cuma 6. Cuma 6 nggak 7. Terus nanya sama ustadznya, ya udah Pak bayar dendanya, motong kambing beliau. Terus Bapak selesaikan sa'inya. Nggak dari 7 nggak, nyelesaikan 1 putaran lagi aja. Karena kalau untuk kasus kurang itu kan tidak harus dari awal lagi, cuma nyelesaikan kurangnya aja. Kan dia berhenti di sofa kan, harusnya kan berhenti di marwah harusnya kan. Dia berhenti di sofa. Ya udah 1 putaran lagi, niatnya menyelesaikan sa'i yang nggak selesai itu, terus kemudian tahallul. Terus yang karena sudah terjadi pelanggaran dia pakai pakaian seperti biasa normal, ya sudah potong kambing, bayar dam. Wallahu alam bisawab. Ya. Itu mestinya Mutaifnya ngasih tahu itu. Ibu itu mestinya yang tadi itu ditanya, tadi sa'inya berapa putaran? Kurangnya diselesaikan, terus tahallul. Kalau beliau melanggar ihram, bayar damnya. Udah gitu aja. Wallahu alam bisawab. Harusnya gitu. Cuma kalau kata jamaah saya itu sampai selesainya nggak sampai pulang nggak selesai itu umrohnya, kan kasihan gitu. Kenapa? Ya kalau itu disengaja berdosa lah dia. Berdosa. Kan enggak boleh berhenti itu. Sekali ngambil mikot enggak boleh berhenti sampai mati atau tahallul dan berdam kalau memang dia tidak sanggup untuk melanjutkannya. Enggak main-main mikot itu. Enggak apa-apa kalau kelebihan. Kalau kelebihan enggak apa-apa kalau kelebihan. Kalau kelebihan enggak apa-apa kalau kelebihan. Kalau kurang tambah sisanya aja. Ngoten. Ya tadi dia dihukumi seperti orang yang ihram, kain kafannya kepalanya terbuka. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tetap dikafani tapi wajahnya dibuka ini. Yang saya tahu ya. Walaupun ada perbedaan pendapat tapi yang saya tahu di Mekah begitu, soalnya di Mekah yang saya lihat. Di Mekah begitu. Enggak, karena mati. Kalau mati enggak ada kewajiban bayar dam. Karena mati. Maka nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan sedang bertalbiyah. Ya, jadi kalau meninggal, sependek yang saya tahu tidak ada kewajiban bayar dam karena sudah meninggal. Tuh, kalau yang masih hidup, karena kalau masih hidup berarti ada kewajiban. Tadi kalau haji, mengulang haji tahun berikutnya soalnya wajib. Nabi itu ketika Hudaybiyah nggak jadi, Nabi mengulang umroh Hudaybiyah, mengkodok umroh Hudaybiyah itu di tahun ke-7. Nabi mengkodok itu, mengkodok umroh Hudaybiyah tahun ke-7 hijrah. Tahun ke-8 hijrah itu Fathu Mekah sudah. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Sudah hampir zuhur, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.